Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Kepemilikan BPJS oleh semua orang sudah menjadi hal yang wajib untuk saat ini. Dan hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan jaminan kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Apalagi semenjak munculnya wabah virus corona sejak tahun 2020. Karena sama-sama kita ketahui nih bahwa biaya kesehatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Peningkatannya bisa mencapai 10% per tahun, bahkan lebih. Tentu saja ini tidak sebanding dengan kenaikan upah gaji yang kenaikannya jauh lebih rendah dari itu. Dan jika harus menggunakan uang sendiri untuk menanggung biaya kesehatan dan pengobatan saat risiko hidup datang, seperti sakit, kecelakaan, atau cacat, tentu saja akan menguras tabungan yang selama ini kita kumpulkan dengan susah payah. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan memiliki BPJS saja sudah cukup untuk memproteksi diri dan keluarga? Apakah kita tidak perlu lagi membeli asuransi swasta? Tentu saja ini subjektif bagi sebagian orang karena kebutuhan akan sebuah proteksi kesehatan pasti berbeda-beda. Untuk itu mari kita bedah apa saja keunggulan dan kekurangan antara BPJS dan asuransi kesehatan. Jika kita membahas mengenai kelebihan dari BPJS, yang pertama adalah premi yang tentunya lebih terjangkau. Pada saat video ini dibuat, premi terendah BPJS adalah Rp35.000 per jiwa. Yang kedua adalah dapat menerima setiap orang dengan segala kondisi, termasuk jika orang tersebut sudah memiliki pre-existing condition atau riwayat kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Jadi, meskipun orang itu sudah sakit seperti sudah terkena diabetes, jantung, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, ataupun jika orang itu masih sehat, BPJS masih dapat menerima semuanya tanpa ada perbedaan premi dan pengecualian-pengecualian untuk penyakit yang sudah ada. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, ada beberapa batasan-batasan pelayanan yang diberikan. Contohnya adalah wilayah pertanggungan yang hanya berlaku di Indonesia saja, sehingga tidak dapat digunakan di luar negeri. Yang kedua adalah pengajuan klaim dengan sistem berjenjang yang dirasa kurang nyaman untuk sebagian orang. Jadi jika nasabah ingin melakukan pengobatan, ia harus melewati beberapa tahapan, mulai dari vaskes yang pertama, dan jika diperlukan, dokter baru akan memberikan rujukan agar nasabah bisa dilakukan tindakan di vaskes yang kedua. Yang ketiga adalah daftar antrian yang biasanya cukup panjang dan lama, sehingga nasabah harus datang sangat awal hanya untuk mengambil nomor antrian. Itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari BPJS Kesehatan. Nah, sekarang kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan di asuransi swasta nih. Kekurangan yang pertama adalah premi yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPJS. Yang kedua adalah adanya ketentuan pre-existing condition, sehingga tidak semua orang dapat disetujui pengajuan asuransinya agar bisa diterima menjadi nasabah. Sedangkan kelebihannya adalah, yang pertama, ada beberapa produk asuransi yang mengcover wilayah pertanggungannya, mulai dari dalam negeri saja atau bahkan hingga ke luar negeri, tergantung dari produk asuransi yang diambil. Yang kedua adalah tidak memerlukan sistem berjenjang seperti BPJS. Yang ketiga adalah jenis pilihan kamar yang lebih banyak dan bervariasi, tergantung dari kebutuhan, kenyamanan, dan budget dari orang tersebut. Berikut ini adalah video yang akan memberikan informasi dan penjelasan tentang BPJS dan asuransi kesehatan swasta. Saya langsung bertanya Mbak Prita, Ya. perlu atau tidak? Untuk mengambil tambahan asuransi kesehatan, ya. Untuk beberapa kategori rumah tangga tertentu, ya perlu. Kenapa? Karena BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan. Artinya pemerintah berusaha menjamin bahwa setiap warga negara yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mendapatkan penggantian fasilitas kesehatan bila mana diperlukan. Tetapi jenis fasilitasnya, lama cepatnya dan sebagainya itu bisa bervariasi dan tidak bisa dikendalikan oleh diri kita. Sedangkan kalau Anda memiliki asuransi kesehatan, maka Anda yang menentukan sendiri mau plafonnya sampai setinggi apa dalam hal penggantian, kemudian mau berobatnya di fasilitas kesehatan yang seperti apa, itu bisa kita tentukan dengan asuransi kesehatan. Sehingga kalau Anda memang memiliki dana lebih, tidak ada salahnya untuk menambah asuransi kesehatan. Jadi kesimpulannya, apakah masih perlu untuk memiliki asuransi kesehatan swasta? Kalau ini saya kembalikan ke masing-masing orang ya. Kalau memang keuanganmu cukup untuk memiliki asuransi swasta, saran saya tidak ada salahnya untuk menambah proteksi kesehatan yang sudah ada untuk melengkapi manfaat dari BPJS saat ini. Karena menurut saya tidak ada produk yang sempurna dan memenuhi semua kebutuhan dari keinginan setiap orang. Harus diingat bahwa dalam sebuah produk ada 3 elemen yang sulit untuk disatukan. Yang pertama adalah bagus, yang kedua adalah cepat, yang ketiga adalah murah. Harus ada salah satu yang dikorbankan. Contohnya, biasanya yang bagus dan murah belum tentu cepat. Yang bagus dan cepat belum tentu murah. Yang cepat dan murah
belum tentu bagus. Nah, kalau menurut saya, BPJS itu bagus dan murah, tapi belum tentu cepat. Khususnya untuk pelayanannya. Wajar, karena pesertanya yang luar biasa banyak. Sedangkan asuransi swasta itu bagus dan cepat, tapi tidak murah. Meskipun murah dan mahal itu relatif ya, jika dibandingkan dengan manfaat dan kenyamanan yang nantinya akan didapatkan. Sebagai informasi tambahan, biasanya di asuransi swasta ada fitur yang disebut sebagai koordinasi manfaat. Yang mana jika terdapat biaya-biaya yang tidak di-cover oleh BPJS karena misalnya melebihi dari plafonnya, maka kelebihannya itu bisa dialihkan ke asuransi swasta untuk di-cover sesuai dengan plafon tahunannya. Ataupun jika seseorang merasa bahwa BPJS sudah dirasa cukup, entah itu dalam kenyamanan ataupun pelayanannya, menurut saya orang tersebut masih memerlukan manfaat lainnya dari asuransi swasta. Contohnya adalah berupa asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi sakit kritis. Mungkin kalau asuransi jiwa semua orang sudah sering mendengar ya, tapi bagaimana dengan asuransi sakit kritis? Asuransi jenis apa tuh? Tujuannya untuk apa? Manfaat yang didapat itu apa aja? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, akan saya bahas di video khusus yang akan menjelaskan tentang asuransi kondisi kritis atau sakit kritis nanti. Jadi supaya nggak kelewatan, langsung aja klik tombol subscribe dan notifikasinya sekarang ya. Bagikan pula video ini ke orang-orang terdekatmu. Semoga bermanfaat. Saya Ilo, and see you.